Hello Brovers, di video sebelumnya itu kan kita udah bikin BDSM dari Crow Zero 1 sampai Crow Zero 2, yaitu Breakdown Detail Story Movie. Kalian bisa cek videonya di link pojok kanan atas kalau misalkan kalian penasaran, karena di situ bukan sekedar alur tapi gue nge-breakdown beberapa detail-detail menarik yang ada di film tersebut. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kisah suzuran ini yang terakhir sebenarnya ya, live action terakhir, yaitu Crows Explode. Bintang utamanya itu adalah Kaburagi Kazeo. Tanpa berlama-lama lagi, Hikuzo. Ini dia BDSM Crows Explode, and welcome back to Clip on X. Film dibuka dengan diperlihatkan flashback Kaburagi Kazeo yang diantar oleh ibunya ke panti asuhan. Di sana ibunya berjanji akan kembali menjemputnya, namun memang penyebab kenapa ibunya itu ngasih Kazeo itu ke panti karena ibunya itu udah nggak kuat bayarin Kazeo gitu cuy, untuk nanggung sekolah dan lain sebagainya. Itu dia udah nggak kuat lah bisa dibilang ya. Balik lagi ke timeline utama di mana kita diperlihatkan Kazeo yang kini sudah beranjak dewasa. Akan tetapi Kazeo mendapat masalah di sekolahnya karena terlibat pertarungan hingga akhirnya ia dikeluarkan dari sekolah. Terus dia pindah ke sekolah sumbu pendek yang bernama Suzuran. Di sini Kazeo sempat bertanya perihal lokasi Suzuran karena ini pertama kalinya ia masuk sekolah kan. Namun murid sumbu pendek di sana tidak bisa diajak kompromi atau bersilaturahmi. Tak lama kemudian Kazeo hampir kena tabrak mobil mewah yang di dalamnya terdapat seorang murid bernama Ryohei Kagami. Saat sampai di Suzuran, Kazeo melihat bahwa pagarnya tuh ternyata sedang ditutup karena di dalam sekolah sedang ada pertarungan besar antara Goura yang jadi penghuni rooftop dan juga Takagi. Namun pertarungan itu tidak berlangsung lama karena Goura mengalahkan Takagi hanya dalam hitungan detik saja. Balik lagi ke Kazeo yang meminta Ryohei untuk meminta maaf karena mobilnya hampir menabrak orang di jalan. Akan tetapi dengan sifat sumbu pendek dan bebal ke tulangnya, si Ryohei ini nyelonong masuk begitu saja ke dalam Suzuran. Kazeo pun menyusul. Namun sesampainya di tengah Suzuran, Kazeo dijambak rambutnya oleh salah satu anak buahnya si Goura. Kazeo yang sedang ada masalah gitu kan ya, karena baru dikeluarin sekolah. Dia pun mulai emosi dan sifat sumbu pendeknya memuncak. Ya, pria itu dihabek sama Kazeo hingga giginya rontok. Goura yang penasaran dengan Kazeo pun bertanya, namun Kazeo hanya menjawab kalau dia itu murid pindahan kelas 3. Di sisi lain, kita diperlihatkan Ken Katagiri yang datang ke klub pelangganannya Genji dulu. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan raja cabul kita, yaitu Makise. Anjay, Makise geus boga buuk ayeuna mah. Ken pun diajak ke tempat kerjanya si Makise ceritanya. Ia ditawari kerjaan gitu, menjadi teknisi di showroom mobil. Namun Ken menolak karena dia nggak ada basic apa-apa soal mobil. Tak lama dari itu, kakaknya Makise yang merupakan janda anak satu datang. Seketika, Ken berubah pikiran dan menyetujui penawaran dari Makise. Kakak Makise ini bernama Aya. Ini anaknya bernama Sota. BTW itu berarti bukan Binzo anjir, namanya Sota cok, bukan Miyauchi Kozo. Di sisi lain, Kazeo diajak oleh 3 teman barunya. Ada Ogisu, Momo, dan juga Kogoro. Mereka merupakan fraksi paling kecil karena anggotanya cuman mereka bertiga doang. Faktanya, orang yang dipukul Kazeo merupakan anggota fraksi Goura dengan peringkat kekuatan 5. Jadi dia merupakan urutan 5 di orang terkuat di fraksinya Goura. Kemudian kita dijelasin tuh soal fraksi di Suzuran pada masa itu ya. Ada Goura, sang penghuni rooftop. Nah, fraksinya Goura ini sekarang bersatu dengan fraksinya Takagi yang tadi dipukul sekali gitu cuy, langsung modar. Di sisi lain ada Yamashita Gohei yang merupakan anak pindahan seperti si Kazeo. Dia pemerannya itu Ice cuy. Terus ada Seki, tapi di sini namanya Suji Taira. Kemudian ada Rindaman yang berada di luar level puncak karena terlalu kuat cuy, nggak bisa dikalahin sama sekali. Ya, dia itu adalah Megumi Hayashida. Di timeline ini memang dia tuh masih ada cuy. Sampai eranya Boya tuh dia masih ada. Bahkan seingat gue ya, sampai timelinenya Boya itu dia tuh benar-benar masih unbeatable cuy. Benar-benar tak terkalahkan sama sekali. Pernah sih sekali itu cuman seri sama Boya, itu pun seri boy.
bukan kalah. Nah, sosok Rindaman ini ya dijuluki sebagai lone wolf karena nggak berfraksi. Plus dia itu mau di mana aja terserah. Dia mau di rooftop kayak, dia mau di kolam renang kayak bebas. Karena siapa juga yang mau ngalangin raksasa kayak begini? Nyari mati aja gitu kan misalkan. Kemudian ada Ryohei sendiri yang menjadi seorang pemenang freshman. Sedangkan trio Ebisuka sendiri udah jadi senior di sini dan dimention juga kok sama Suji Taria. Bagi kalian yang komplain ini tuh kok ngaco ya nggak ada trio Ebisuka sebenarnya. Mungkin kalian kurang teliti aja karena karakternya tuh tetap dimention kok. Tapi memang nggak dimunculkan pada filmnya aja. Mungkin keterbatasan budget bisa jadi. Sore harinya sepulang dari suzuran, Kazeo bertemu dengan adik pantinya yang bernama Mia. Rupanya Mia kepergok mencuri sebuah kaset gitu. Kayak kaset musik gitulah ya pada zamannya. Kazeo selaku kakaknya pun punya tanggung jawab untuk tidak melibatkan Mia dan mengantarnya pulang. Sampai di panti, si Kazeo ini sempat ditanya kabarnya oleh Nakajima yang ngurus panti juga di situ. Jelas orang panti tuh pada khawatir ya karena Kazeo itu dipindahkannya ke suzuran yang isinya tuh manusia bebal ketulang sumbu pendek. Namun Kazeo tetap memberitahu bahwa ia baik-baik saja. Keesokannya, si Ken ini mulai bekerja di showroomnya ayah dengan menjadi seorang sales gitu. Nah, karena keahlian si Ken itu adalah membujuk seseorang, dia akhirnya bisa membujuk salah satu customer hingga akhirnya deal. Karena kehebatannya itu, Ken pun makin mendapat perhatian lebih dari ayah. Namun saat mereka makan, tiba-tiba ada sekelompok Yakuza yang diutus untuk meminta pihak showroom menjual bangunan ini. Karena bakal dibeli sama bos mereka yang bernama Naraoka dan dijadikan tempat hiburan malam. Malam harinya, si Kazeo diajak ke klub tuh sama Ogisu. Namun baru aja nyeruput bir, tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Shibata Hiroki. Dia itu adalah pemimpin SMA Kurosaki. Shibata ini emang terkenal dengan suka nyari masalah sebenarnya ya, nyolot lah pokoknya orangnya. Kali ini dia terlibat pertarungan dengan temannya Ogisu, yaitu Kogoro. Kazeo yang melihat Kogoro terluka parah pun teringat dengan kematian ayahnya dulu yang merupakan seorang petarung karena memang lukanya pun sama ya di bagian kepala. Terjadilah pertarungan sumbu pendek di sini karena si Kazeo udah mulai emosi. Di sini si Kazeo hampir bertarung dengan Shibata, namun terhalang dengan polisi yang datang. Nah, setelah berada di belakang klub ini, nih orang berdua malah sohib cuy, karena Shibata ini mengetahui tatapan dari si Kazeo emang bukan orang sembarangan dan memang bukan orang berandalan juga. Jadi ini orang baik-baik nih. Shibata juga mengatakan kalau Kazeo kan cukup kuat nih, gaskan aja jadi bos suzuran, siapa tahu bisa. Setelah jadi bos suzuran, Shibata akan menerima tantangan Kazeo kalau emang pengen perang. Keesokannya, Ken menemui bos Yakuza yang selalu ngancem showroomnya Makise. Dia itu bernama Naraoka. Ia meminta Nara untuk stop melakukan kekerasan atau apapun itu ancamannya karena emang keluarga Makise tuh gak mau ngejual tuh showroom. Bisa dibilang showroom itu banyak kenangannya cuy. Namun si bos tetap bebal ketulang akan keputusannya. Saat Ken mau pulang, ia bertemu dengan Ryohei. Faktanya, Ken sudah kenal lama dengan Ryohei. Si Nara pun bilang kalau Ryohei ini sekarang jadi anak angkatnya yang bakal nerusin bisnis Yakuzanya. Di sisi lain, Shibata mengadakan sebuah tes seleksi di SMA Kurosaki. Tak lama dari itu, Kurosaki didatangi Fujiwara. Di saat yang bersamaan, Kazeo menemui ibunya yang berziarah ke makam ayahnya. Faktanya, ibunya itu udah nggak tinggal bareng Kazeo semenjak Kazeo kecil seperti yang di awal film tadi karena faktor ekonomi. Tanpa sengaja, Ogisu tuh melihat Kazeo. Dan cukup, bisa dibilang cukup respect lah ya. Ogisu pun mengajak Kazeo ke pemandian air panas bersama Kogoro dan juga Momo. Anjing, bugil gitu anjir, ternyata permandian air panas Jepang teh. Nah, si Ogisu ini ngasih tahu tuh kalau mereka bertiga tuh punya masalah atau kesulitannya masing-masing. Jadi wajar kalau Ogisu mengajak Kazeo berteman, siapa tahu relate gitu kan cerita-cerita. Tak lama dari itu,
Kogoro dan Momo dihajar anggota Yakuza. Hal itu didengar oleh Ken Katagiri yang kebetulan sedang berada di tempat yang sama dengan Makise. Akan tetapi, Makise sudah tobat ternyata cuy, berkelahi. Alhasil, mereka ambil langkah 1000 cuy. Lari gitu anjing, bugil-bugil anjing, goblok. Keesokannya, Ken datang ke Suzuran untuk menemui Ryohei. Namun saat bertemu, Ryohei tidak menganggap Ken Katagiri. Untungnya di situ ada Kazeo yang berusaha menenangkan Ken yang sedang sakit hati lah bisa dibilang ya. Ken ini menceritakan tuh bahwa dulu Ryohei itu diasuh oleh Ken Katagiri ini. Karena ayah kandung Ryohei itu adalah saudara kandungnya Ken Katagiri. Namun setelah kematian ayahnya, Ryohei ini menjadi pemurung kemudian dibuang oleh keluarga. Maksud Ken datang itu hanya untuk memastikan kalau si Ryohei ini hidup dengan bebas tanpa belenggu apapun. Di sisi lain, kita diperlihatkan grup yang dipimpin ayah angkatnya si Ryohei atau grup Nara ini atau grup Otsu lah. Disebutnya dua sih sebenarnya ya. Bisa grup Nara, bisa grup Otsu. Nah, si Nara ini menugaskan salah satu anggota baru yang bernama Fujiwara. For your information, Fujiwara ini merupakan mantan anak sekolah Kurosaki. Ini semua dikarenakan Fujiwara selalu mengatasnamakan Yakuza untuk kepentingan pribadi. Contoh waktu dia datangin Kurosaki, sosokan gitu kan di depan Shibata. Ia kini bisa melakukan hal bebas keributan gitu asalkan dia bisa menghancurkan showroomnya Makise. Ia pun kini menyerbu kroco dari Kurosaki dan juga Suzuran. Jelas hal ini bakal jadi konflik yang sangat besar cuy. Setelah semua konflik itu tuh ya, Ken di sini jadi sasaran empuk cuy karena mereka berusaha untuk menghancurkan showroomnya Makise. Untungnya sang jagoan cerot kita datang cuy tepat waktu. Setelah dari showroom Makise, si Fujiwara ini meneror Gora. Lagi-lagi, dia salah sasaran karena Gora merupakan salah satu jakam Suzuran penghuni rooftop. Jadi nggak usah ditanya lagi kekuatannya ya. Kekacauan itu akhirnya tersebar sampai ke telinganya Kazeo. Namun saat itu Kazeo ditantang oleh Gohei. Jelas Kazeo menolak karena dia itu nggak berniat untuk jadi jakam Suzuran. Namun Gohei yang bebal ketulang pun tetap maju dan ya hanya sekali tendangan hilang orangnya boy. Di sisi lain Gora mulai naik darah karena ini bukan urusan Suzuran tapi kenapa Suzuran yang kena getahnya gitu kan. Jelas ini sudah memancing perang ya karena seperti hukum Suzuran aja gitu, jika disenggol itu sama saja join perang. Namun, Gora masih ragu-ragu karena murid Suzuran pada bebal ketulang dan susah untuk diajak bersatu. Di sisi lain, salah satu murid Suzuran diantar oleh Shibata dengan keadaan udah babak belur. Shibata pun menjelaskan bahwa ini perbuatan Fujiwara. Ia juga bilang kalau ini masalah dari SMA Kurosaki. Jadi Suzuran itu nggak perlu ikut campur urusan Kurosaki lagi. Malam harinya, Fujiwara ditugaskan untuk membakar showroom mobilnya Makise. Saat keluar kantor, Fujiwara mengajak si Ryohei untuk datang ke rumahnya yang berada di tempat pembuangan barang bekas. Dari sini, si Ryohei ini jadi tersentuhlah hatinya. Keesokan harinya, Gora dengan modal mamprang menghajar semua pasukannya Fujiwara hingga tidak ada yang tersisa. Namun tanpa ia sadari, ia terkena tusukan pisau oleh salah satu pasukan Fujiwara. Karena Gora ini bisa dibilang durability-nya kuat parah gitu ya. Ia pun langsung datang ke pemimpinnya yaitu Ryohei. Ryohei ini kan anak bosnya si Fujiwara kan. Di sini Ryohei menghajar Gora karena keadaan Gora sudah kehilangan banyak darah akibat ditusuk tadi. Namun anak Suzuran tetap menganggap Ryohei itu telah menang lawan si Gora walaupun sebenarnya yang nganggap
menang itu cuman anak-anak kelas 1 sih ya. Karena kalau semuanya sih harusnya ada si trio Ebisuka ya nggak sih? Si Ryohei ini langsung pede ketulang buat nantang Kazeo. Namun seperti biasa, Kazeo itu akan selalu menolak karena dia itu emang nggak mau nyari ribut aja gitu. Dia kan masuk Suzuran karena dipindahin cuy. Shibata datang ke tempatnya Fujiwara untuk berduel menyelesaikan masalah. Nah ini dari laki-laki sejati boy. Kalau ada masalah teh langsung ngomong gitu sama orangnya, langsung gas, ketemu to the point, gak keluar-keluar di sosmed boy. Pertarungan dimenangkan oleh Fujiwara karena Shibata tangannya tuh patah cuy. Di sisi lain, si Ryohei akhirnya menduduki puncak Suzuran atau wilayah rooftop. Di situ ia melihat sejarah nama yang sudah jadi penghuni rooftop. Sedangkan Kazeo sendiri mengantar si Ogisu ke rumah sakit. Nah, tanpa sengaja, ia bertemu dengan Gora dan Shibata yang juga sedang dirawat di rumah sakit yang sama. Kini si Kazeo sadar bahwa jika tidak memangsa, maka ia yang akan dimangsa. Begitulah konsep Suzuran. Karena sudah banyak orang di sekitar Kazeo yang terluka gitu ya, Kazeo pun naik ke rooftop dan tanpa sengaja bertemu dengan sosok Lordnya Suzuran. Jagoan dari segala jagoan lah pokoknya mah. Dia adalah Megumi Hayashida atau Rindaman. Di situ Rindaman memberikan wejangan kepada Kazeo kalau konsep puncak Suzuran tuh gak ada karena itu bersifat looping. Gak akan ada habisnya, apalagi sistem atau budaya itu sudah mengakar seperti dinasti. Jadi suatu saat nanti bakal ada orang yang jauh lebih ngeselin lagi dari Ryohei buat ngincer puncak Suzuran dan itu terus berulang. Orang itu bakal terus ada dan tidak akan ada habisnya. Kazeo pun akhirnya datang ke base-nya si Ryohei tanpa backingan sama sekali, legit sendiri bro. Ia akan menyatakan perang besar dengan Ryohei besok. Malam harinya, Ken memergoki Ryohei yang hendak membakar showroomnya Makise. Jelas di sini Ken emosi jiwa karena Ryohei sangat tidak tahu diri cuy. Namun sifat bebal ketulangnya sudah mengakar sehingga Fujiwara tetap membakar showroom itu. Di sisi lain, Kazeo datang ke panti untuk menjenguk adik-adiknya. Sepulang dari sana, ia ditemui oleh Ken yang memintanya untuk mengalahkan Ryohei agar dia dapat pelajaran yang semestinya. Keesokannya, si Kazeo ini bertemu dengan Gora, Ogisu, Takagi, dan beberapa fraksi Suzuran lain yang ingin membalaskan dendam mereka atas ulahnya si Ryohei yang berdebah. Mereka bersatu dengan tujuan yang sama tentunya, untuk mengambil alih kembali Suzuran. Terjadilah pertarungan sumbu pendek di sini. Gora di sini berhasil memojokkan Fujiwara. Jelas Fujiwara yang pengecut begitu bukan tandingan si Gora yang sebelumnya jadi penghuni rooftop tentunya. Namun Fujiwara di sini tuh curang cuy karena menyerang lukanya si Gora. Saat terpojok, Fujiwara harus berhadapan dengan Shibata yang kini datang ke Suzuran untuk menghajarnya. Anjing, gampang pisan masuk Suzuran si goblok. Namun pertarungan mereka mendadak berhenti karena si Fujiwara melihat bekas luka milik Shibata yang ternyata bekas luka itu didapat atas kebodohannya si Fujiwara. Kini Fujiwara sadar dan pergi dari sana. Sekarang masuk ke final battle-nya antara Kazeo versus Ryohei di rooftop Suzuran. Kemenangan akhirnya diperoleh oleh Kazeo yang kini resmi berada di level rooftop Suzuran. Walaupun sebenarnya Kazeo tidak tertarik banget ya dengan puncak Suzuran apapun itu. Ia pun membawa Ryohei ke Ken Katagiri untuk dimuhasabah biar sadar gitulah ya, tahu diri gitu. Film ditutup dengan Makise dan Ken yang kembali mendirikan showroom. Sedangkan Kazeo kini menantang Rindaman untuk
mengukur seberapa kuat dirinya. Hasilnya pun tetap sama ya tentunya. Rindaman tetap berada di luar level Suzuran karena ya sampai generasi Boya pun masih unbeatable nih orang cuy. Kira-kira itu tadi adalah story movie-nya. Sekarang kita masuk ke breakdown detailnya di mana gua akan ngasih detail-detail yang nggak akan kalian sadari ketika kalian nonton film ini. Detail pertama adalah tidak adanya cameo dari Takashi Hiroshi. Padahal di film sebelumnya itu selalu ada. Entah kenapa di film ini doi nggak ada cuy, absen aja gitu. Kalau ada yang bisa kasih tahu penyebabnya gitu ya atau beritanya kenapa dia nggak jadi cameo, bisa komentar di bawah nanti gue pin deh. Detail berikutnya ada trio Ebisuka yang masih berada di Suzuran. Karena memang mereka ini harusnya saat Kazeo datang tuh sudah kelas 3 atau sudah senior. Seharusnya sih ada ya, namun nama trio Ebisuka tetap disebut kok pada awal film yang menandakan bahwa ketiga orang tersebut masih ada di Suzuran. Terakhir gue ini lebih ke pendapat aja sih ya soal timelinenya. Ya, timeline film ini berada sebelum kedatangan karakter idaman para fans yaitu Boya Harumichi. Nah, ini konfliknya tuh sebenarnya di sini cuy, di fansnya itu. Karena seharusnya nggak begini kan timelinenya. Sebenarnya yang gue lihat tuh dari cara penyutradaraan dan juga plotnya ya jujur. Memang banyak adegan rancu yang tidak penting-penting banget hingga menyita banyak screen time di film ini. Seharusnya sih kalau tahu ada banyak adegan rancu yang nggak penting-penting banget gitu ya. Ya kalau emang mau tetap ada jatah screen time-nya tuh harus lebih banyak dari 2 jam gitu. Ini tuh kayak di format pokoknya harus 2 jam pas kelar gitu. Jadi kayak kesannya tuh adegan satu ke adegan yang lainnya tuh patah-patah aja kayak adegan kompilasi anjir. Padahal nih ya, gue tuh ngerti maksud dari Takashi Hiroshi ini bikin Cross Explode itu karena dia ingin mengkonfirmasi bahwa Cross Explode itu bukanlah film tentang Genji, tapi film tentang Kazeo. 90% isinya itu adalah tentang Kazeo yang mencari jati dirinya. Format ini sama seperti Crow Zero pertama, namun pada film pertamanya kan eksekusinya tuh bagus ya karena bonding antar karakternya dapet. Genji punya mentor sekaligus sahabat yang siap menasehati dia kapanpun. Ada Shimakise, Chuta, dan juga Ken Katagiri. Sedangkan di film ini eksekusinya itu lebih mengarahkan ke para penonton untuk mengenal main karakternya terlebih dahulu dari sifat, watak, dan juga trauma masa lalu yang ia hadapi selama bertahun-tahun. Sedangkan Genji kan nggak ada trauma masa lalu kan, doi orang berada cuy, anak bos Yakuza cuy, tajir. Makanya jika kalian perhatikan teknik sinematografinya itu sering banget nge-close up Kazeo dengan detail. Sebenarnya dari sinematografi pun sudah ketahuan ya kalau film ini tuh berusaha untuk ngasih tahu kita soal ini tuh film Kazeo, nggak usah bawa-bawa Genji lagi karena Genji udah selesai di Crow Zero 2. Namun pada saat itu industri film lagi gencar-gencarnya dengan film trilogi yang dimana film ketiga itu harusnya menjadi puncak kesuksesan. Contoh seperti Spider-Man Sam Raimi yang sukses menutup triloginya dengan manis. Ada The Dark Knight Trilogy yang memanusiakan superhero. Hingga beberapa film ketiga lainnya yang bisa dibilang jadi puncak kesuksesan lah. Nah, mindset orang-orang ketika nonton film ini pada tahun 2014 ya mikirnya ini tuh adalah film ketiga yang bakal jadi puncak. Nyatanya Cross Explode itu bukan film puncak atau bukan film ketiga, tapi Cross Explode itu adalah film perkenalan. Jadi kalau misalkan mindset lu udah mikirnya ini film ketiga, lu akan kecewa. Tapi kalau lu mindsetnya mikir, oh ini tuh film Kazeo, Hiroshi Takashi ini berusaha untuk memperkenalkan Kazeo aja nih, film tentang Kazeo gitu. Gue yakin lu akan dapat sih maknanya. Tapi gue mewajarkan banyak yang kecewa. Gue pun kecewa karena gue tuh kecewanya bukan karena penulisan ceritanya yang fucked up gitu. Enggak, menurut gue better aja. Sebenarnya template aja gitu film perkenalan tuh ya kayak begini. Cuman eksekusinya kurang. Sekali lagi eksekusinya kurang karena sangat-sangat mediocre sekali ya guys ya. Kelihatan gitu bedanya. Crow Zero 1, 2 itu sinematografi ya cakep banget bre. Banyak slow motion, adegan pertarungannya mantep, epic. Bakbuk-bakbuknya kelihatan gitu, kerasa. Ini bakbuk-bakbuknya anjir. Gitu doang anjay.
Kalau pendapat dari gua nih ya, selaku fans juga gitu ya, bukan kritikus film sih sebenarnya gua ya. Saran dari gua nih ya, kalau nanti bakal ada proyek solo nih, mendingan dijadiin series aja buat mengisi kekosongan setelah era Kazeo itu dulu. Mendingan tutup plot hole itu dulu deh. Karena kan harusnya berlanjut dari era Boya gitu. Jadi cocok banget tuh kalau dibikin series biar makin mudah memahami ceritanya. Season 1, season 2 misalkan tentang Boya. Season 3, 4, 5, 6 tentang siapa gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Nah, filmnya itu tentang Lao. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi itu dipisah gitu loh. Filmnya itu berkaitan dengan High and Low, yaitu pokoknya berhubungan dengan Lao. Sedangkan yang seriesnya itu nutupin kekosongan yang itu dulu tuh. Setelah era Kazeo gitu sih menurut gue ya. Karena cakep aja gitu. Ceritanya tuh oke lah gitu. Misalkan untuk dijadikan referensi cerita. Atau misalkan budgetnya masih kurang gitu. Masih nggak ada gitu budgetnya untuk ngebuat 2 proyek sekaligus gitu, misalkan ada series ada film gitu misalkan, ya udah gas sewa animator aja cuy untuk bikin versi anime aja kayak Tokyo Revengers, fix lah aku sih, kopas aja semua yang ada di manga itu udah bagus kok ceritanya. Oke, kira-kira itu tadi adalah breakdown detail story movie dari Crows Explode yang nanti akan langsung gua lanjut ke series High and Low karena ya untuk saat ini live actionnya terkonfirmasi berada dalam universe yang sama dengan High and Low. Entah bakal kayak gimana eksekusinya di film-film berikutnya, tapi gue akan start dari beberapa film High and Low dari trilogi Kuryu sampai yang terakhir. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga yang udah nggak skip iklan. Gue Clipon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.